Jadi kita sebenarnya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja lah, ngobrol santai sambil makan, sambil mendengarkan suara saya. Ini bisa mengobati apa, bisa tambah kenyang. Open mic itu apa ya? Sejarah open mic itu di Indonesia apa? Ada yang tahu nggak? Kalau Panji bilang open mic baru dipopulerkan akhir-akhir ini oleh generasi Panji Pragiwaksono dan setelah acara Metro TV dan Kompas TV itu. Tapi menurut saya enggak, open mic di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Cuman tampilannya itu dalam apa ya? Tampilannya berbeda. Ada yang tahu kan kalau di kampung-kampung suka ada ustadz itu ngasih pengajian sambil lucu itu ada kan? Nah itu juga menurut saya itu open mic. Cuman open mic-nya beda. Open mic apa namanya? Open mic berbasis syariah. Open mic berbasis syariah. Jadi ada aliran Islaminya supaya masuknya lebih mudah enak gitu. Kalau sekarang kan anak muda dikasih ya yang gaul-gaul, bahasa gaul gitu. Oh iya, nama saya Subur. Sebenarnya nama saya Subur Mas Adi tahu saya Subur ya. Nama saya Subur. Tapi bukan ini gaya saya. Ada keturunan yang subur. Oh, enggak. Yang suburan itu saya. Nama saya Subur Waluyo, tapi saya biasa dipanggil Subur. Saya juga nggak tahu. Mungkin karena Facebook saya dikasih nama Subur, jadi orang-orang manggil saya Subur. Tapi nggak apa artinya sebuah nama lah, yang ini tampan. Ya kan? Terus apa dia? Oh, berterima kasih. Saya baca dulu. Sampaikan. Enggak, saya nggak punya story. Tadi Mbak Ayu lucu nggak? Saya nggak lihat. Lucu. Maaf, saya bukan menjebak sebenarnya. Saya cuma ingin melihat teman-teman apa namanya. Kalau misalnya kan Mas Hadi kan tadi di sana, saya juga open mic. Kalau materinya nggak lucu ya, tadi kan udah ketawa di sana. Tadi materi siapa Mas? Jomblo ya? Materinya kalau materi jomblo biasanya lebih mengena ya. Terus terang saya jomblo, nah. Tapi saya paling ganteng. Tapi saya nggak malu karena rektor saya aja jomblo. Ya. Jomblo itu tadi saya bilang kemungkinan putusnya kecil ya. Iya. Jomblo itu banyak sebenarnya lelucon tentang jomblo. Jadi jomblo itu sebenarnya jangan dijadikan lelucon lah. Mereka itu punya dunia sendiri-sendiri. Jadi biarkan mereka bahagia dengan dunianya. Gak lucu ya? Lucu. Cawan. Orangnya lucu. Karena lambai tadi. Oh iya. Oh iya tadi. Kenalin itu Mas Gowa. Dia pernah bawain stand up comedy waktu praktek di UT Korea, khusus jomblo, spesialis jomblo. Nanti juga bakal open mic di sini. Tadi saya bilang apa jomblo? Jomblo itu saya sebenarnya punya pilihan tentang hidup saya. Kenapa saya memilih jomblo? Saya sebenarnya gampang sekali kalau ingin nyari pacar. Cowok tapi enggak. Cewek itu sekali saya lirik, siap, gitu kan? Dia langsung tutup mata. Enggak. Gampang sekali sebenarnya untuk menjadi apa? Cari pacar lah istilahnya. Zaman sekarang, secara ya. Cewek-cewek zaman sekarang kan pilih apa? Suka sama cowok kalau udah lihat penampilannya. Ya di dalam hatinya nanti dulu. Tapi saya heran juga sama cewek zaman sekarang itu. Saya suka heran, cewek zaman sekarang itu cantik, tapi pacarnya jelek. Pernah lihat ya? Pernah lihat? Pacarnya jelek. Mas Iwan gimana yang jelek? Iya. Jadi saya juga agak malas zaman sekarang itu, karena apa? Cewek cantik, sayang pacarnya jelek. Saya jadi mau saingan juga malas, karena nggak ada apa namanya? Tantangannya kurang. Jadi ngapain deketin cewek sama pacaran jelek?
Iya. Apa lagi ya? Mungkin open mic berikutnya akan ada materi yang lebih mengangkat karena terus terang saya nggak punya materi untuk dibahas. Tanya. Iya silakan. Tapi pacarnya Mbak Rati ganteng kok nggak disaingin? Siapa pacarnya Mbak Rati? Ganteng, kok kamu nggak saingin dia? Oh itu, bentar saya pikir dulu. Gak dijawab. Ayo yo. Ya enggak mas, pria sejati itu nggak boleh merebut pacar orang. Tepuk tangan. Biarkan dia yang memilih, wanita yang memilih. Kalau memang saya layak dipilih ya biarkan jadi. Tapi mungkin saya memang nggak layak dipilih. Apa lagi ya? Ada yang nanya lagi tentang saya? Perkenalan? Saya cerita tentang daerah saya, Purworejo. Ada yang dari Jawa Tengah, Purworejo, ada yang tahu? Itu ya, satu. Gak jadi deh, gak jadi. Apa lagi? Purworejo. Jangan itu. Ada yang mau nyering lagi? Karena saya udah mulai garing nih. Mas Iwa ya. Mas Iwa yang ini apa yang ini? Itu pakai X. Itu baru. Kenapa pakai X? Ada pakai S. Bukan. Pakai X itu sebenarnya bukan dibaca itu Wax. Pernah SMS sama cewek lain? Iwanya. Jadi aslinya Iwani aslinya Iwani. Terus Wax. Iwani. Ya. Oke langsung. Silakan. Tepuk tangan dong buat Mas Iwani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya cuma mau membawakan materi ulang saya yang dulu pernah saya bawain. Wah lucu. Dulu pernah mungkin ada yang pernah lihat topik saya. Ada. Saya sebenarnya nggak mau cuma menceritakan bukan tentang jomblo ya, tapi perlu kesah jadi seorang jomblo. Alhamdulillah ya, dulu pas saya masih jomblo, ya walaupun sekarang juga masih jomblo sih. Dulu sebenarnya jomblo itu hidupnya mandiri sebenarnya, masak sendiri, apa dicimit sendiri gitu kan. Terus sebenarnya kalau jadi jomblo itu enak, apa bisa jadi mandiri. Pernah pas itu ya kita wah jadi beli pernah. Lucu. Lucunya di situ malah. Kamu deg-degan ya? Kurang materi. Oke, kita jadi jomblo itu biasanya jadi pinter masak. Kenapa? Kita sering masak sendiri kan, enak-enak dicicip sendiri. Dulu pas masih saya jomblo itu pernah belajar bikin opor ayam. Kan nggak tahu bumbunya gitu kan, searching ke YouTube, carikan opor ayam, jebret. Atau kan opor ayam ala Paraquin, tahu kan Paraquin? Iya. Paraquin tahu. Terus kan sambil masak di sini lekap, di sini ulekan. Jadi sambil mulai sambil berjuang sambil 1 jam setengah lah bikin opor ayam gitu kan. Biasanya kan rata-rata setengah jam, saat saya 1 jam setengah. Alhamdulillah setelah jadi itu rasanya pokoknya ya 11-12.456 sama opor ayam dengan Paraquin gitu kan. Pokoknya rasanya gak jauh beda. Rasanya itu yang beda cuma satu. Jauh. Punya dia enak dan punya saya nggak enak. Terus ini ya, hidup orang jomblo itu sebenarnya manis banget. HP nggak pernah bunyi, Facebook nggak pernah ada notifikasi. Sekalinya ada notifikasi, pas dibuka isinya Sobur mengirim Anda untuk bermain bersama di data Solder Power. Ya kan benar kan? Biasanya gitu. Itu makanya nongol di Facebook saya. Bener makanya itu. Saya kalau sekali nongol Blackberry 2 juta rupiah. Saran saya cuma satu. Saran saya cuma satu buat para jomblo. Kalau misalnya cari pacar tuh jangan cari cewek yang masih single. Saingannya kan banyak. Misal ada satu orang cewek cantik gitu kan, pasti kan yang suka banyak orang. Cari aja cewek yang udah bersuami apa udah punya pacar. Saingannya kan 1 orang suaminya. Bener kan? Kalau yang masih single kan saingannya banyak. Ya, lagi tuh.
Boleh dah. Enggak ini. Oh iya. Boleh. Wah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disiarin langsung ya. Tadi, udah. Tadi barusan ngasih tahu nyokap gitu. Nyokap pengen nonton. Ini pasien apa ya? Jadi saya jangan pengen cerita aja. Ya sebenarnya saya jujur ada beberapa hal yang saya ngeri dari perkembangan zaman sekarang gitu ya. Jadi pas waktu pulang kemarin ke Indonesia kan naik angkot ya. Sampai 2 anak SD cewek kelas 6 lah. Ada namanya di Bandung itu SD Merdeka, SD anak-anak gaul kaya. Waktu itu saya masih bawa HP saya yang 10 ribuan lah di Taiwan. Tahu kan? 10 ribuan di Taiwan. Ikonnya Hadi. Iya, Ikonnya Hadi. Iya, tapi anak-anak SD ini udah gantungin udah gantungin iPhone gitu kan. Udah gantungin iPhone, terus yang cewek satu nanya ke cewek yang lainnya gitu. Aduh ini gimana ya aku ya? Kenapa gitu ya pacar aku? Buset dah. Gue aja belum punya gitu. Ya nih aku bingung nih gitu milih yang mana. Buset dah ada 2. Kelas 6 SD gitu. Masuk guru kali ya lo. Kayak sedih gitu loh, maksudnya di Korea sopur gitu masih 2 gitu, ngomongin jomblo gitu, sana ngomongin 2 gitu. Kelas 6 SD gitu. Makanya kita harus balik lagi ke SD. Karena banyak pilihan nggak jadi. Nah yang kedua, ini agak sedikit mungkin teman-teman bakal tersinggung ya. Cuman saya pengen bahas masalah motivator nih. Ini motivator tuh bener-bener ngebingungin menurut saya ya. Kenapa ngebingungin gini loh? Dalam 2 menit bisa buka potensi Anda gitu kan. Nah ini nggak adil gitu. Gimana kalau misalnya sobur ikutan gitu kan? Sobur ikutan, terus tiba-tiba dia kebelet. Terus kamar mandi cuma 2,5 menit gitu. Balik-balik semua orang sudah terbuka potensinya kecuali sobur gitu kan. Kan kasihan gitu, itu nggak adil gitu, harusnya diperpanjang gitu. Terus yang saya lebih bingung lagi gitu, dalam 40 hari rezeki bisa berlipat-lipat gitu. Ini kan bingung gitu, kenapa dia nggak jadi menteri sosial aja gitu. Itu kan pemerataan pembangunan di Indonesia bisa lebih rata gitu. Itu benar-benar ngebuat saya gitu. Yang diajak sama dia adalah orang-orang yang bisa membayar sebesar 500.000 lebih ke atas gitu kan, which is sudah mampu gitu. Yang harus dilipatin rezekinya kan yang nggak mampu gitu kan, orang-orang miskin, fakir-fakir miskin, keluar renta gitu kan. Itu kan mereka yang perlu dibuka potensi gitu kan. Kalau sobur udah nggak perlu gitu, potensi udah kemana-mana. Iya. Katanya saya impoten tadi. Udah dites sama siapa? Ya. Terus kemarin saya nonton ini kan, nonton film Superman gitu. Nonton film Superman gitu. Berdua sama cowok. Sama Sastro, temen ada di Anyam. Nonton gitu. Ada beberapa adegan yang bikin saya terkesan gitu, berdecak agung lah gitu. Jadi pas waktu dia nemu bapaknya gitu ya, pesawat bapaknya gitu kan. Dia masuk ke gua, terus ternyata itu pesawat bapaknya gitu kan. Bapaknya nunjukin ada baju Superman baru. Ada yang hebat dari baju itu. Apa coba? Celana di dalam. Celana dalamnya hilang. Bener. Celana dalamnya udah nggak ada. Itu kan dilema bedanya Superman sama Superman hilang kan? Iya nggak sih? Masalah tampang sih mungkin iya gitu. Tapi masalah apa namanya teka-teki dulu waktu kita kecil gitu ya, itu udah lepas. Terus yang kedua, pas waktu pakai bajunya, aslinya kan berewokan tuh Superman. Pas pakai bajunya dia langsung bersih klimis gitu. Tapi ada satu yang nggak lupa dia cukur, bulu dada. Kalau teman-teman nonton, pas waktu dia terbang bulu dadanya gini-gini. Dan itu bikin nggak ini gitu, bikin nggak konsen. Cuman di akhir film bulu dadanya hilang. Saya yakin sutradara semua pemain film juga pada muntah gitu. Mas, cukur dulu mas. Liatin deh, pastiin deh. Ntar bulu dadanya lapar kamera gitu, pas waktu terbang. Superman ini memang agak ngebingungin juga sih. Maksudnya semua orang kan pengen jadi superhero gitu ya. Superman ini termasuk salah satu superhero yang paling wah di antara yang lain gitu. Karena yang lain itu ya kayak Batman gitu kan tuh pakai device ya, pakai alat ya. Kalau Superman kan bawaan dari sana gitu. Bawaan. Nah, itu cerita kemarin ya. Terakhir nih cerita waktu saya kuliah. Jadi saya punya dosen galak, namanya Pak Eniman. Galak banget, lebih galak dari Hadi lah, lebih galak dari Bayi juga. Galak banget.
Nah suatu hari saya kan lagi pipis kamar mandi, tapi kebetulan kamar mandinya lantai 2. Ini nggak apa-apa mau pipisin. Lantai 2 gitu, lantai 2 tuh which is itu tempatnya dosen gitu. Pas waktu pipis, tiba-tiba ada yang ngebrak pintu gitu. Brak! Ada yang lari tengah-tengah gitu. Oh, saya lagi pipis, terus sebelahnya tuh ada yang pipis. Tapi pas waktu dia pipis tuh kan bunyinya nggak ngenakin gitu. Terus saya mau nggak mau kan penasaran gitu kan. Pas waktu lihat ke kanan gitu ya, beliau lihat ke kiri gitu. Ternyata Pak Indiman gitu kan. Tatapan mata gitu. Terus nggak sengaja bilang Assalamualaikum Pak pagi. Beliau juga nggak enak kan nggak jawab dosa gitu. Waalaikumsalam pagi. Dia aja berapa menit. Yang bikin kesel itu adalah pisnya lama gitu berdua gitu. Itu kan awkward banget gitu. Dan yang lebih seru lagi adalah ada yang ngebrak pintu lagi. Brak pintu lagi, datang ada lagi yang terang-terangnya sebelah kiri gitu. Sebelah kiri ternyata tuh dekan. Sama gitu bunyi. Setelah ini yang sebelah kiri, Assalamualaikum Pak pagi. Saya jawab juga, Assalamualaikum pagi. Saya di tengah-tengah kan bingung, dua-duanya diam gitu. Ini kok lama bisa tiga-tiganya. Ya udah, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini live ya? Ayo lah. Yes. Masih. Nanti Pak, satu pintar Pak gimana? Udah matiin ya. Punya alasan buat kabur. Langsung aja. Tak, anak gua nangis tak. Jadi tak boleh sekarang. Gua? Nih, Potong-potong. silakan calon presiden kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Merdeka Hadi Teguh Yudhistira, dan yang saya hormati pula Mbak Ayu Meliani dan teman-teman semua yang berbahagia. Terima kasih sudah hadir ke sini. Kok jadi sepi ya? Iya tadinya. Iya, ini saya dalam kondisi yang sangat stres abis, makanya saya datang ke sini. Semoga bisa sedikit ngobatin stres di dalam otak saya gitu. Ada deadline, ada kampanye dan segala macam. Dan ternyata perkiraan saya benar. Teman-teman bisa menghibur hati saya. Terima kasih. Saya belum kenalan ya sama teman-teman ya. Saya nggak suka kenalan sama orang karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Khawatir banget orang-orang tuh pada sayang semuanya sama gue gitu. Jadinya udah nggak usah kenalan. Saya kalau teman-teman jomblo saya udah ganda campuran ya, udah punya istri dan anak. Nama saya Nata Wahyu Budiman. Ya, keceplosan. Ini lagi musim pemilu perpika ya. Tapi kata Mas Ismail nggak boleh kampanye. Pemilu perpika itu keren. Mungkin Mas Iwa yang pernah ngerasain ya, pemilu perpika itu keren. Pemilu perpika itu nyoblosnya pakai internet, jadi ketika lo klik gitu, kita udah bisa pilih. Beda sama pemilu Indonesia yang mesti pakai contreng atau coblos. Waktu itu pernah di Indonesia ini debat masalah contreng dan coblos ini agak lama. Tapi kalau di Amerika pemilu itu sudah pakai electric vote, sama kayak pemilu perpika. Jadi pemilu perpika itu one step ahead daripada pemilu Indonesia. Pernah gue tanya kenapa sih Indonesia itu nggak pakai electric vote? Gue datang ke anggota DPR gitu ya. Kenapa sih lu nggak pakai electric vote gitu? Dan gue jadi yakin ternyata Indonesia belum mampu untuk ngadain electric vote. Waktu gue tanya, Bang, kok Indonesia nggak pakai elektrik sih? Dijawab sama dia, dan itu makin bikin gue yakin Indonesia emang nggak mampu bikin elektrik. Dia jawab sama dia, jawabannya gini, ingat banget gue masalah itu.
Sorry bang, elektriknya lagi habis, tinggal voucher. Oke, itu masalah pemilu Perpika, masalah electric vote dan Electric voucher. voucher ya. Jadi masih, oh ini masalah vote apa masalah isi ulang pulsa ya. Kemudian di ngomongin masalah pemilu itu ada tiga icon yang lu nggak boleh sama sekali kritik di Indonesia, di politik Indonesia. Yang pertama lu tahu siapa? Kalau lu kritik itu lu bakal diserang habis di sosial media. Yang pertama siapa? Lu tahu nggak? Yang pertama itu Jokowi. Kalau lu serang Jokowi, habis lu sama fanboy sama hater. Tahu kan itu? Kalau lu kritik sedikit saja tentang Jokowi, lu bakal diserang habis. Yang kedua, coba tebak siapa yang kedua? KPK. Oh, KPK bukan politik men. Yang kedua itu PKS, Partai Kaipang Sejahtera. Tahu Partai Kaipang nggak? Partai di filmnya Yoko yang senjatanya tongkat pemukul anjing. Jadi kalau misalnya lu sindir sedikit aja, itu fanboynya bakalan nyerang lu semua. Lu dibilang anti Islam lah, lu dibilang Wahyudi lah, lu dibilang Remason lah, lu dibilang konstipasi lah. Tapi ya nggak apa-apa lah, sama konstipasi beneran ya. Konstipasi itu nggak bisa buang air besar. Nah yang ketiga lu tahu siapa? Yang ketiga itu kalau lu serang di sosial media, lu bakalan diserang habis-habisan sama penggemarnya. Yang ketiga itu adalah siapa? Siapa? Yang ketiga itu adalah JKT48. Sekali lu serang, lu bilang dia girl band, habis lu, ya kan? Tapi terakhir gue lihat dari Facebooknya si Juki, JKT48 mengucapkan terima kasih bahwa dia mendapatkan gelar Kids Choice Awards versi girl band dan akhirnya dia mengakui gitu. Kemudian tadi kita ngomongin masalah politik, kemudian ada istilah di politik itu yang namanya golput. Istilah di politik itu yang namanya golput. Golput ini dipopulerkan oleh seorang musisi terkenal. Mungkin teman-teman udah tahu semua. Itu namanya Iwan Fals. Ada lagu, jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Jadi jangan pernah memilih. Jadi dia golput. Gue gak ngerti ya, apa sih maunya orang-orang golput ini gitu. Suatu ketika golput ini mengkampanyekan untuk sama-sama nggak milih, sampai semua orang itu nggak ada yang milih. Bahkan calon presiden pun nggak mau milih dirinya sendiri. Bahkan anggota DPR pun nggak mau milih dirinya sendiri. Dan yang mau milih itu adalah orang dalam level terendah dalam strata kehidupan manusia. Mereka memilih wakil-wakilnya sendiri untuk bisa sama-sama memimpin mereka, untuk meningkatkan strata kehidupan mereka. Mereka adalah alay. Alay nggak mau golput karena alay nggak mau terus diinjek-injek. Akhirnya alay milih wakilnya di alay jadi anggota DPR alay. Alay milih alay, ya kan? Seru ya? Karena orang-orang nggak ada yang mau milih, nggak ada yang golput semuanya. Alay milih alay jadi anggota DPR, alay milih alay jadi presiden wakil presiden, dan itu legitimate. Legitimate apa sih ya? Legitimate itu sesuai dengan undang-undang. Jadi gue nggak pernah bisa ngebayangin kalau misalnya alay jadi presiden gitu ya. Pagi-pagi gitu ada gerakan wajib yang harus lo lakukan kepada semua warga negara Indonesia. Update status. Hah? Update status. Update status? Online dong. Bisa. Yang dia lakuin pertama adalah
lu wajib buat datang ke acaranya dahsyat. Itu jadi kebijakan presiden, undang-undang nomor sekian tahun sekian. Itu wajib. Jadi semua orang tuh wajib gini-gini ya, wajib gini-gini. Itu wajib. Dan itu salahnya kalau misalnya alay jadi presiden. Kemudian bahasa Indonesia dirubah semua. EYD, ejaan yang disempurnakan diganti jadi ejaan yang dialaikan. Semangat ya kakak gitu. Itu wajib. Dan lu nggak bisa menyangkal itu. Lu harus nurutin karena presiden lu adalah presiden yang alay. Karena lu tadi udah milih untuk ngikutin Iwan Fals tadi. Terus katanya kalau misalnya udah ngomongin masalah politik gitu, kalau misalnya udah jadi pejabat itu katanya suka lupa sama rakyat, bahkan suka lupa sama dirinya sendiri, suka lupa sama anak istrinya sendiri, dan biasanya dia juga suka lupa sama materi stand up yang bakalan dia bawain, dan gue sekarang lupa. Iya, terima kasih semuanya. Nggak ada kampanye ya? Bagus. Pastilah. Yang tadi direkam ya? Direkam. Iya, bagus. Karena kayaknya ada beberapa part yang perlu disensor. Karena Kenapa? Karena ya banyak hal. Oke ya, saya kira ada lagi yang mau? Mungkin sebelum saya akhiri, yang pasti saya hari ini bahagia sama seperti Anata tadi. Saya tertawa dan saya nggak nyangka apa yang saya pikirkan ketika saya menyampaikan ide stand up ini ke Om Sobur ternyata menjadi kenyataan. Akhirnya terima kasih Om Sobur. Terima kasih buat semuanya. Oke. Terima kasih banyak untuk semua yang telah hadir. Terima kasih untuk Amiwa, luar biasa. Wah, gitu. Emang dia udah ini pokoknya saya nggak mau. Kalau memang saya kira kita kemarin sepakat ya, kita akan akhiri ini setelah berkumandang azan subuh. Jadi kalau masih ada yang mau dipersilakan. Dia kan Belum. Saya sih Mas. Terima kasih banyak. Jadi ketika saya menawarkan diri menjadi MC, karena saya memang tidak ingin stand up di sini. Jadi nggak ada lagi. Biar saya tidak salah biasa mengulang kata jadi. Jadi sebaiknya saya akhiri. Jadi terima kasih banyak. Kronologinya mohon maaf apabila sekali lagi apabila garing. Kalau memang di momen berikutnya diprediksi akan garing, ikuti tips yang tadi saya sampaikan ya. Ajak teman Anda, paksa dia sebelum hadir ke sini untuk tepuk tangan ketika Anda berbicara. belum tahu. Iya, dan yang kedua, ya bawa rekaman ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.